kalau terkait laporannya Mbak Jessica Iskandar atas apa yang disampaikan, itu adalah hak dan kewenangan daripada saudara Jessica Iskandar sendiri. Tetapi yang perlu kita klarifikasi atau garis bawahi, bahwa awal permulaan antara Jessica Iskandar dengan klien kami itu adalah semata-mata bisnis jasa rental. Yang memang itu semua mereka ada satu perjanjian atau kontrak kerja. Itu yang bisa saya sampaikan di awal. Nah, kalaupun sekarang Mbak Jessica Iskandar itu merasa ada hal-hal yang patut diduga mengalami kerugian, sampai saat ini menurut klien kami tidak pernah diberikannya surat klarifikasi atau surat peringatan. Karena kalau adanya surat klarifikasi dan surat peringatan, itu kemungkinan kan kami ataupun klien kami akan memberikan jawaban secara detail. Dan yang kita sangat sayangkan, tampaknya ada surat klarifikasi ataupun somasi 1 atau 2, yang selayaknya kalau memang ada diduga pihak-pihak yang dirugikan, itu mestinya didahulukan atau diutamakan. Sekian yang bisa disampaikan. Kalau masalah informasi katanya, itu bukan ranahnya saya untuk menjawab tersebut. Saya fokus dan berdasarkan surat kuasa yang kita terima, itu terkait hanya masalah laporan Jessica Iskandar di Polda Metro Jaya. Dan yang perlu kita sampaikan di kesempatan siang hari ini, bahwa klien kami itu bukan berdiri sebagai pribadi, tetapi sebagai satu perusahaan atau badan hukum. Nah, ini jelas yang kita inginkan adalah kalau memang ada yang diduga yang disebutkan sama Mbak Jedar tersebut, paling tidak Mbak Jedar itu bisa menghubungi kita lebih awal tanpa harus membuat laporan resmi ke pihak Polda Metro Jaya. Dan yang kita tidak mengerti sampai saat ini, semua permasalahan atau semua transaksi ataupun semua kendaraan itu berawal di Pulau Bali. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang beroperasional di Pulau Bali. Enggak, bagaimana kita nggak ngerti kenapa mereka melaporkannya di Polda Metro Jaya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau informasi yang terkait katanya kan kita nggak akan jawab tersebut. Kita hanya berfokus kepada pokok laporan Jessica Iskandar di Polda Metro Jaya yang menurut hemat saya itu bukan masuk ranah pidana. Itu murni ranah keperdataan. Karena di dalam ranah keperdataan itu berawal dari adanya satu perjanjian, suatu permufakatan, suatu kerjasama. Dan kalau memang itu merupakan satu perjanjian atau satu kerjasama, bagi kedua belah pihak, selama belum ada pembatalan daripada perjanjian itu kita harus tunduk di pasal 1338 KUHP Perdata. Nah, itu menurut hemat kita. Jadi kalau memang dimungkinkan, yang pernah juga saya sebutkan di media, kami menginginkan itu dialog dengan Mbak Jedar. Kalau bisa kita duduk, kita bisa carikan solusi, apalagi kan yang diharapkan Mbak Jedar itu adalah kembali dananya. Nah, kita ingin betul-betul konkret dana yang dimaksud itu yang 9,8, apakah 9,8 itu langsung diserahkan kepada Stephen sendiri sebagai klien kami, atau bagaimana? Yang menurut informasi dari klien kami, dana tersebut adalah dana yang bertahap secara akumulasi sesuai daripada MOU yang mereka sudah tanda tangani atau disepakati bersama. Dan kalau terkait masalah Stephen itu di luar negeri atau di Singapura, sampai saat ini juga
kita tidak bertanya seperti itu kepada klien kami. Kita hanya bicara terkait masalah konteks hukum yang sedang membelit daripada klien kami, yaitu Stephen.